Maaf teman-teman, ibu saya meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Dan dia sangat meyakini bahwa Yesus adalah Tuhannya. Jadi beliau ini meninggal dalam keadaan Kristen alias kafir. Dan pasti beliau ini masuk neraka ya. Karena dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa orang-orang kafir atau non-muslim itu masuk neraka. Siapa mereka? Orang yang beriman, orang yang tidak. Tetapi ketika kita baca di tafsir-tafsir yang macam-macam, semuanya diputar bahwa non-muslim tidak bisa masuk surga. Kita jangan bertindak seperti Tuhan, memberikan kepastian kepada kamu masuk surga. Manusia Tuhan enggak dong. Jadi kamu juga sebagai santri jangan berlaku sebagai Tuhan, menjamin seseorang masuk surga. Kamu pasti kan masuk surga? Pasti masuk surga enggak? Enggak ada urusan. Salam sahabat Sema Channel, kembali lagi kita berjumpa di video kali ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Untuk video kali ini kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video kesaksian seorang mualaf, bukan murtadinnya. Sekarang kita menyaksikan seorang mualaf yang artinya seorang Kristen yang berpindah ke Islam, di mana dia menyaksikan dengan penuh kesedihan, di mana ibunya ini tetap mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus, dan dia sampai meninggal dunia atau dipanggil oleh Tuhan. Nah, anaknya ini terus bergumul dan berdoa bagaimana supaya ibunya itu mendapatkan hidayah untuk berpindah atau mualaf mengikuti anaknya. Tetapi ibunya ini terus mempertahankan imannya, dan akhirnya ibu ini dipanggil. Berbagai proses yang dialami, saya pikir ini sebuah reaksi yang wajar ya antara ibu dengan anak. Tapi di sini kita boleh melihat ada makna teologis yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Nanti kita akan diskusi atau saya akan memperjelaskan bagaimana ibu ini mempertahankan imannya. Nah, jadi lebih jelasnya mari sahabat Sema Channel kita menyaksikan kesaksian ini sampai habis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Di berapa jam, sedangkan saya bertanya kepada kakak saya, emang ibu sudah seperti itu sebelumnya. Dan itu memang yang dinamakan sakaratul maut. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Ternyata sakaratul maut itu sangat pedih dan sangat sakit. Sakit bagi kita yang tidak beriman kepada Allah. Sangat pedih bagi kita tidak beriman kepada Allah. Maaf teman-teman, ibu saya meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Dan dia sangat meyakini bahwa Yesus adalah Tuhannya. Berbicara mengenai iman, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13, berjaga-jagalah, berdirilah dan dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ibu ini mempertahankan iman bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Iman yang begitu kokoh yang dikaruniakan oleh Kristus kepadanya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-9 juga berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ibu telah mencapai keselamatan jiwanya karena mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat baginya. Kenapa seorang ibu begitu gigih mempertahankan imannya? Inilah kuncinya. Yohanes 19 ayat 16-17, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu meminta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah sahabat Sema Channel, kenapa ibu itu mempertahankan begitu kuat imannya? Bukan karena manusia, tapi karena Kristus sudah menetapkan dia, sudah memilih dia. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk merebutnya dari tangan Kristus. Dia sudah memberikan jaminan. Dia sudah menyelamatkan. Dia sudah memberikan anugerah kepada ibu. Itulah yang membuat ibu itu kuat. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang kita adalah orang-orang percaya bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Dia boleh memperkenalkan dirinya. Dia boleh memilih kita sebagai anak-anaknya. Amin. Di sini saya mengatakan, sebenarnya kenapa? Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada ibu saya? Oke teman-teman, untuk video kali ini maafin saya kalau saya sampai menangis, karena memang itu adalah pengalaman yang membuat saya agak sedikit shock. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita ambil hikmahnya. Maafkan saya kalau saya terbawa emosi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sahabatku muslim semua, seperti itu video kisah dari seorang mu'alaf ya. Jadi beliau ini bercerita bagaimana ibunya ini mengalami sakaratul maut. Jadi sungguh kasihan ya kalau kita mendengar dari cerita mu'alaf ini. Tapi mau bagaimana lagi, namanya hidayah itu kan milik Allah. Jadi kita cuma bisa berdoa saja. Jadi beliau ini meninggal dalam keadaan Kristen alias kafir. Dan pasti beliau ini masuk neraka ya. Karena dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa orang-orang kafir atau non-muslim itu masuk neraka. Oke, baik sahabat Sema Channel, itu dia ungkapan seorang Muslim saudara kita yang juga menanggapi kesaksian gadis cantik tadi, bahwa dengan lantang dia mengatakan bahwa orang Kristen akan masuk neraka, orang Kristen ada kafir. Nah, tidak secara langsung dia mengatakan bahwa ibu dari saudara itu akan masuk neraka. Nah, tapi tidak apa-apa, itu cara pandang dia untuk memahami Al-Qurannya dia ya, cara memahami kitab sucinya. Tapi ada cara pandang yang lebih, bagi saya itu lebih mumpuni dan lebih bijaksana, dan bagi saya itu paham yang luar biasa gitu. Dan patut kita belajar dari situ, yaitu seorang Ustadz Buya Sakur yang mengatakan bahwa belum tentu juga orang Muslim masuk surga. Nah, tapi tadi beliau yang tadi itu mengklaim bahwa orang Muslim akan masuk surga, di luar orang Muslim kafir dan akan masuk neraka gitu. Nah, tapi kita lihat bagaimana cara pandang Buya Sakur memahami bahwa orang non Muslim apakah masuk surga atau tidak. Nah, ini cuplikan videonya, mari kita saksikan. Surat Al-Maidah ayat 69. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maknanya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Beriman. Di sini Allah tidak menyebutkan muslim. Bukan alladzina aslamu, alladzina amanu. Ya. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wasabiuna, marfu, wasabiuna. Kalau di surat Al-Baqarah ini wasabiina. Kalau ini Al-Maidah wasabiuna. Ini menjadi persoalan dalam i'rabnya. Nanti diterangkan. Wan nasara, dan Nasrani. Ini jumlah syartiyah. Ya kan? Enggak, bukan syarat, artinya isimnya, innanya semuanya isim innah, khobarnya belum ada. Ini biasa dalam Al-Quran, mubtada, khobarnya enggak.
jumlah syartiyah, jawabnya enggak langsung. Seperti lakukan bukan la in syakartum la azidanakum la in kafartum. Ada jawabnya, kalau in kafartum enggak ada. Inna azabi lasyadid. Artinya jawab syaratnya silakan dibuat sendiri. Silakan dibangun dalam imajinasimu. Ketika kamu bersyukur, la azidanakum, pasti akan aku tambah. Tetapi apabila kamu kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya siksaku sangat keras. Di sini jawab syaratnya tidak ada. Itu artinya silakan Anda berimajinasi apa jawab syaratnya. Kalau bersyukur ditambah, kalau kufur, nah ya kita cukup. Jadi inna azabi, sesungguhnya siksaku sangat lasyadid, sangat keras sekali. Jadi artinya dari takibul ayah sama dengan wala in kafartum la u'adzibannakum azaban syadidan inna azabi lasyadid, kan begitu. Ya kan? Nah, ini innalladzina amanu, isimnya inna, amanu walladzina hadu ma'tufu ala inna wasabiuna menjadi masalah, nanti kita bahas. Wa nasara, nah khabarnya mana? Man amana billahi wal yaumil akhir, siapapun yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, wa amila salihan, dan beramal saleh, fala khaufun alaihim, maka tidak ada takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Orang yang beriman, orang yang tidak. Tetapi ketika kita baca di tafsir-tafsir yang macam-macam, semuanya diputar bahwa non muslim tidak bisa masuk surga. Jangan dulu komentar dulu dong, sampai gimana? Mereka juga ulama besar juga kok. Iya, dari sebut dulu. Masih yang baga kan kursi lama. Tar dulu. Iya, gitu. Jangan terburu-buru menyimpulkan dulu. Oke, satu. Yang kedua, di surat Al-Baqarah ayat 62, satu saja. Yang bunyinya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Ya, sama. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Di sini dijelaskan mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Sama. Kalau di sini tidak ada rasa takut, ya kan? Kalau di sini akan mendapatkan pahala. Bedanya Al-Maidah 69 dengan 62. Di Al-Maidah 69 wasabiun marfu', di Al-Baqarah ayat 62 itu wasabiina, padahal kalimatnya sama, mirip-mirip. Kenapa? Di sini menjadi kesulitan bagi para mufassirin untuk mengi'rab wasabiuna. Ada 4 alternatif, begini, macam-macam. Tetapi yang agak masuk akal, tapi kelihatan dipaksakan juga, bahwa wasabiuna itu ma'tufun bukan kepada isimnya innalladzina, tapi kepada wawunya hadu. Domirnya hadu itu fa'ilun marfu, wasabiun ma'tufun ala domiri hadu. Dipaksakan, tapi oke deh. Ini jangan-jangan. Nah, sahabat Sema Channel, semoga saudara kita yang tadi mengatakan bahwa orang Kristen pasti masuk neraka, orang Kristen adalah kafir, semoga diberi pencerahan oleh Pak Ustadz Buya Sakur, atau setidaknya dia bisa belajar banyak dari Pak Ustadz Buya Sakur ini, karena dia punya pengetahuan tentang Al-Quran, tentang ilmu agama Islam sangat mumpuni, dan harus banyak kita belajar dari beliau ini supaya kita jangan gampang menyesatkan orang lain atau mengkafir-kafirkan orang lain. Baik sahabat Sema Channel, ini ada penjelasan berikut lagi Bapak Ustadz Buya Sakur yang menjelaskan bagaimana surga dan bagaimana umat muslim masuk surga. Ini lebih menarik lagi agar kita bisa belajar memahami, sehingga kita tidak gampang dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang sebenarnya ilmunya nggak mumpuni untuk menjelaskan ajaran atau doktrin Islam. Nah, saya pikir bagi saya beliau ini sangat pintar dan mumpuni dalam ilmu agama Islam. Akhirnya Nabi mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tidak bisa atau tidak ada orang masuk surga berdasarkan amal. Tsumma qalu ya Rasulullah wala anta
termasuk engkau juga ya Rasulullah. Maksudnya apakah juga termasuk engkau juga tidak masuk surga kecuali bukan karena amalmu, bukan karena kenabianmu, bukan karena kerasulanmu. Nabi mengatakan qala bala, iya, wala ana kadzalika, saya juga sama tidak seperti itu. Sama seperti itu, tidak masuk karena amalku, bukan, bal bi fadlihi wa mannihi, tapi berdasarkan anugerah dan kurnia Tuhan. Jadi kalau kita masuk surga, apa karena amal kita? Enggak, karena kebaikan Tuhan. Tuhan bisa saja memasukkan kamu ke neraka, bisa saja seorang pelacur dimasukkan ke surga, nggak ada urusan, dia punya kuasa kok. Jadi kalau kita mendapatkan surga semata-mata karena kebaikan Tuhan, bukan karena amalmu. Ini logika saya berjalan, masuk akal. Untuk masuk surga, apa dengan amal? Berapa sih harga amalmu? Yuk kita sekarang ngitung apa yang kau lakukan di dunia ini. Sembahyang 5 waktu, sok berapa harganya sholat kamu sehari? Saya saja ngasih honor imam masjid di Indramayu itu 1 kali sholat 1.000 rupiah kok. Jadi 1 hari imam masjid di Indramayu itu dulu ya, waktu dulu itu saya gaji 5.000 rupiah sehari. Jadi sebulan berapa? Gitu. Ya inilah artinya bahwa ini normatif saja, karena dia menirukan Tuhan. Tuhan mengatakan nanti amalmu akan kubayar, kan gitu. Dan nanti akan aku hadiah kamu surga. Ya silakan saja, yang bicara Tuhan kok. Tapi kita jangan bertindak seperti Tuhan, memberikan kepastian kepada kamu masuk surga. Manusia Tuhan enggak dong. Jadi kamu juga sebagai santri jangan berlaku sebagai Tuhan, menjamin seseorang masuk surga. Kamu pasti kan masuk surga? Pasti masuk surga enggak? Enggak ada urusan. Terima kasih sahabat Sema Channel sudah hadir dan menyaksikan cuplikan video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang boleh saya dapatkan dari kesaksian ini adalah bagaimana seorang ibu mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini mengingatkan saya tentang perumpamaan seorang penabur yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan itu, tentang seorang penabur. Ada yang menabur di pinggir jalan, ada yang menabur di bebatuan, ada yang menabur di semak, tapi ada yang menabur di benih, itu di tanah yang baik. Itu dia menghasilkan buah, dia tumbuh dan menghasilkan buah. Ini menggambarkan iman kita. Ketika iman kita tabur dengan baik, kita tekuni dengan baik, kita belajar, maka di situ akan menghasilkan buah. Di dalam buah itu kita akan kuat. Apapun badai yang kita alami, tantangan hidup yang kita alami seperti ibu, dia boleh mengalami sakit, penyakit, tetapi dia tetap mempertahankan imannya. Begitu kuat. Ini menjadi kesaksian bagi kita, menjadi contoh bagi kita, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kristus yang telah memilih kita, dia juga yang akan memimpin kita dan menjadi jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena dia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia memberikan jaminan kita di dalam dia, di dalam karyanya ada keselamatan bagi kita. Jadi satu hal yang saya dapatkan bahwa Kristus telah memilih kita. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk merebut itu dari tangannya. Kristus sudah menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Dan dia juga yang akan menguatkan kita, membimbing kita, menuntun kita di setiap jalan hidup ini. Terima kasih. Semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi kita dan terus menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.